Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Amma ba'du. Para pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan sore hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan acara qoblal maghrib untuk pertemuan yang kedua. Alhamdulillah kemarin yang perdana sudah kita lalui, dan para pemirsa yang berbahagia dimanapun berada, insyaallah pembahasan pada sore hari ini bersama Al-Ustadz Ami Nurbait hafizahullah ta'ala, yaitu tentang topik pujian Allah subhanahu wa ta'ala kepada nabinya. Kalau nanti pertanyaan bisa disampaikan interaktif dengan nomor 081 22 444 3344 melalui WA insyaallah 081 221 567 890. Baiklah para pemirsa, kita sekarang sapa dulu Ustadz kita, guru kita, Al-Ustadz Ami Nurbait hafizahullah ta'ala. Assalamualaikum Pak Imam. Waalaikumsalam Masya Allah. warahmatullahi wabarakatuh. Ini jadinya saya yang menyapa Pak Imam nih. Ustaz, Masya kan Allah. kita sebagai muridnya Ustaz. Gimana kabarnya Pak Imam? Alhamdulillah Sehat? sehat. Seperti yang Ustaz lihat, Masya Allah. inilah ada dalam hati saya. Masya Allah. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Taufik barakallah. Masya Allah. Pak Imam berangkat jam berapa ke sini tadi? Sepertinya habis zuhur Ustaz. Habis zuhur. Iya Ustaz. Masya Allah. Insyaallah. Padahal dekat ya. Iya. Semangatnya Pak Imam ya untuk menjadi host di ANB Channel. Sampai jauh sebelum waktunya beliau sudah datang. Akhirnya ikut kerja bakti nggak tadi? Iya enggak. Oh, enggak. Imam kan nggak boleh terlambat. Ustaz. Oh gitu ya. Iya, kemarin. Imam tidak boleh terlambat. Masya Allah. Baik. Perbincangan kita tentang apa ini Pak? Sekarang tentang pujian Allah kepada nabinya Ustaz. Pujian Allah Subhanahu wa taala kepada Kepada nabinya nabinya. sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Baik. Dan masih merujuk pada kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa. Ya. Nanti kita akan membahas Al-Qismul Awwal, bagian yang pertama tentang Ta'zimil Aliyil A'la, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Baik bentuknya cara Allah menyikapi beliau atau pujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Dan Al-Qadhi Iyad menyebutkan 4 bab di kesempatan ini. Yang pertama adalah pujian Allah Subhanahu wa taala kepada beliau, dan di bab ini ada 10 pasal. Di satu bab ini Al-Qadhi Iyad membawakan 10 pasal. Jadi banyak sekali ya. Ada bab, ada subbab, di bawah subbab namanya apa? Pasal ya. Pasal. Ya, namanya pasal. Di sini Al-Qadhi Iyad menyebutkan ada 10 pasal. Insya Allah kita coba untuk menyampaikan secara ringkas yang bisa kita jangkau. Kemudian di bab yang kedua, fi takmilihi ta'ala lahu al-mahasin, khalqan wa khuluqan. Yang kedua adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan nabinya sallallahu alaihi wasallam baik fisik maupun akhlaknya. Dan di bagian ini Al-Qadhi Iyad menyampaikan ada beberapa pasal, disebutkan ada 27 pasal. Jadi lebih banyak lagi. Baik. Jadi mungkin kita coba untuk menyelesaikan satu bab dulu. Fi tsanaihi ta'ala alaihi. Bagaimana pujian Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Baik. Pemirsa yang kami hormati, di kesempatan kali ini saya akan membacakan beberapa pasal yang disebutkan di kitab Asy-Syifa berkaitan dengan pujian Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah pujian yang diberikan oleh Allah taala terkait sifat-sifat baik beliau kepada kaum mukminin.
Yang ini Allah sebutkan di surat At-Taubah ayat 128. Anda yang punya mushaf silahkan dibuka At-Taubah ayat 128. Allah Ta'ala berfirman, kehadiran Nabi SAW itu, beliau sudah membawa sifat-sifat yang mulia. Dan itu sangat menguntungkan kaum muslimin. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul min anfusikum, dari diri kalian. Yang dimaksud rasul dari diri kalian adalah rasul yang berasal dari jenis kalian, yaitu sama-sama manusia. Rasul yang diutus oleh Allah itu bukan jin, bukan malaikat, tapi manusia. Karena ketika Rasul itu berasal dari jenis yang sama dengan manusia, maka manusia memungkinkan untuk meniru beliau. Sebab Rasul ini kelihatan. Dan Rasul ini punya karakter yang sama dengan mad'unya, dengan masyarakatnya. Karena itu, di antara hikmah besar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Rasul dari kalangan manusia, maka manusia memungkinkan untuk meniru beliau sallallahu alaihi wasallam. Lalu sifat Rasul ini, kata Allah, azizun alaihi ma'anittum. Sungguh berat bagi beliau apa yang menyusahkan kalian. Sehingga beliau tidak ingin menyusahkan kaum mukminin, terutama kesusahan dari sisi aturan dan ajaran. Azizun alaihi ma'anittum, sangat berat bagi beliau sesuatu yang membuat kalian tuh berat. Akhirnya beliau itu nggak suka. Artinya beliau nggak suka dengan sesuatu yang memberatkan umatnya. Maka syariat beliau adalah syariat yang ringan, syariat yang mudah, meskipun bagi sebagian orang itu masih dianggap berat. Yang masih menganggap berat sesuatu yang ringan berarti dia pemalas. Gitu ya? Yang masih menganggap berat sesuatu yang ringan berarti dia adalah pemalas. Dan yang pemalas nyingkir. Dia perlu belajar untuk jadi orang rajin agar menghargai nilai agama ini. Namanya agama kan harus ada aturan. Namanya agama harus ada batasan. Kok tiba-tiba ketika orang dijelaskan mengenai halal haram dia komentar. Jadi orang jangan repot-repot. Jangan menyulitkan diri sendiri. Ini pemalas bicara. Dan ketika pemalas bicara, nggak usah dianggap. Manusia pemalas ngapain digubris? Di antara bukti pemalas dia adalah dia itu terasa berat dengan aturan, padahal itu sudah ringan. Karena Rasulullah SAW membawa syariat yang demikian mudah. Demikian mudah artinya apa yang ada ini sudah mudah. Sehingga jangan dipermudah, jangan dibuat dianggap enteng ya. Tapi apa yang ada ini sudah mudah. Baik, itulah cara kita memahaminya. Kemudian Nabi SAW juga disifati oleh Allah Ta'ala harisun alaikum. Beliau itu sangat semangat untuk memberikan kebaikan bagi kalian. Sehingga apapun yang bisa mengantarkan ke surga beliau jelaskan. Dan apapun yang bisa menjauhkan orang dari neraka beliau jelaskan. Dalam hadis yang sahih Nabi SAW bersabda, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yuba'idu minan nar illa wa qad buyyina lakum." Tidak ada satupun keterangan yang bisa mendekatkan kalian menuju surga atau menjauhkan kalian dari neraka kecuali telah dijelaskan kepada kalian. Lalu sifat beliau yang lain adalah bil mu'minina raufur rahim. Beliau itu punya sifat rauf dan rahim kepada orang yang beriman. Nah, di sini Al-Qadhi Iyad menyebutkan qala ba'duhum, sebagian ulama mengatakan a'tahu ismaini min asma'ihi. Allah memberikan dua nama untuk nabinya sallallahu alaihi wasallam yang merupakan nama Allah. Raufun dan Rahim. Yang dua-duanya merupakan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak ayat yang lain yang menyebutkan bahwa kehadiran Nabi sallallahu alaihi wasallam itu nikmat bagi manusia. Saya ulang ya. Kehadiran Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah anugerah dan nikmat bagi manusia. Seperti yang disebutkan di surat Ali Imran ayat 164. Laqad mannallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Sungguh Allah telah memberikan kenikmatan bagi orang yang beriman
ketika Allah mengutus Rasul dari kalangan mereka. Juga Allah berfirman di surat Al-Jumu'ah ayat 2. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum. Dialah zat yang mengutus seorang rasul yang di kalangan orang yang ummi, minhum dari mereka. Kemudian juga firman Allah Ta'ala di Al-Baqarah, kama arsalna fikum rasulam minkum. Sebagaimana kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul dari kalangan kalian. Allah sebutkan itu dalam konteks memberi kenikmatan. Sehingga Allah beri kenikmatan manusia dengan hadirnya rasul min anfusikum. Dari kalangan kalian, artinya rasul itu bukan dari jin, bukan dari malaikat, tapi dari manusia, sehingga manusia bisa meniru beliau, belajar dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini yang pertama. Jadi begini ya, bagian yang pertama ini yang mau ditegaskan oleh Al-Qadhi Iyad, bahwa kehadiran Rasul dari kalangan manusia itu nikmat. Maka beliau jadikan, kita anggap beliau sebagai nikmat, karena beliau hadir dengan membawa risalah. Baik, ini di fasal yang pertama. Dan beliau menyampaikan penjelasan yang cukup panjang, yang menunjukkan akan hal itu. Namun insya Allah dari apa yang tadi kita sampaikan, semoga sudah mencukupi. Berikutnya saya beralih ke fasal yang kedua. Di fasal yang kedua, Al-Qadhi Iyad rahimahullah menyampaikan, fi wasfihi lahu ta'ala bisyahadah wa ma yata'allaku biha min ats-tsana'i wal karamah. Allah Subhanahu wa taala jadikan beliau sebagai saksi. Artinya beliau dianggap sebagai manusia yang paling ideal. Saksi itu kan paling ideal. Jadi begini, dalam peradilan itu ada saksi ahli dan ada saksi kejadian. Dan ketika dia dijadikan saksi, berarti perkataannya diterima nggak? Diterima. Makanya saksi itu harus memenuhi syarat. Dia harus manusia yang perkataannya bisa diterima. Kalau saksi perkataannya tidak diterima, ya nggak usah dihadirin. Ketika Nabi SAW dijadikan oleh Allah sebagai saksi bagi umatnya, berarti pernyataan beliau diterima untuk umat. Ada teman yang cerita ke saya. Jadi ini pengalaman dia ketika berada di dalam, di penjara. Kalau dia menghadapi pengadilan, kata beliau, hakim itu memutuskan apa kata saksi. Apa kata saksi ahli. Kalau kemudian saksi ahli itu menyampaikan A, menyampaikan B, kurang lebih nanti kebijakan hakim sesuai itu. Jadi Masya Allah, berarti mereka yang berada di dalam ini kalau ingin mendapatkan keputusan yang baik dari hakim, ya gimana caranya dia bisa? Dia bisa dekat dengan saksi kan gitu ya? Kalau saksinya ini memberikan keringanan kepada orang ini, dia akan bisa mendapatkan keputusan yang baik. Ya. Di antara dalil tentang itu adalah firman Allah Ta'ala di surat Al-Ahzab ayat 45. Allah berfirman, ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan. Wahai Nabi, aku mengutusmu sebagai saksi. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di surat An-Nisa, waji'na bika ala haula'i syahida. Dan aku datangkan kamu wahai Muhammad sebagai saksi untuk mereka semua. Masya Allah. Maka keputusan Allah, pengadilan Allah ketika itu, ya, menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai saksi. Sehingga ketika beliau bersaksi, fulan, si A, si B, si C, baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan baginya. Dan persaksian Nabi tentu sejalan dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Artinya, ketika keberadaan beliau sebagai saksi, berarti kondisi beliau adalah orang yang paling ideal. Baik. Sehingga di sini dinyatakan oleh Al-Qadhi Iyad, jama'allahu ta'ala fi hadhil ayah duruban min rutobil uthrati. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini menyebutkan beberapa tingkatan kemuliaan yang berturut-turut yang diberikan oleh Allah kepada nabinya
sallallahu alaihi wasallam. Wa jumlata awsafin minal midha, dan beberapa pujian untuk nabinya sallallahu alaihi wasallam. Lalu disebutkan di surat Al-Ahzab, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idzni wa sirajan munira. Jadi ada 6 sifat yang diberikan oleh Allah Ta'ala dalam 2 ayat di Al-Ahzab ayat 45 dan 46 untuk satu manusia, seorang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian kata Al-Qadhi Iyad, ada tingkatan kebaikan, kemuliaan yang Allah berikan kepada beliau dalam 2 ayat ini. Pertama, Allah jadikan beliau sebagai saksi untuk umatnya bahwa beliau telah menyampaikan risalah, dan siapa yang taat akan mendapatkan kebaikan dan sebaliknya. Yang kedua, beliau sebagai mubasyir bagi orang yang taat, dan beliau sebagai nadhir bagi ahli maksiat, dan beliau sebagai da'iyan ila tauhid, mengajak orang menuju tauhid, dan beliau sebagai siraj dan munir yang menunjukkan manusia ke jalan yang lurus. Subhanallah. Masya Allah. Jadi orang yang membaca ini akan memahami Nabi yang terakhir ini dipuji oleh Allah dengan aneka pujian. Pertama, beliau jadi saksi terkait risalah. Yang kedua, bagi yang mau taat kepada risalah dapat surga, dan menjadi pemberi peringatan bagi yang tidak mau taat akan neraka. Dan beliau mengajak kepada jalan tauhid dan menunjukkan manusia ke jalan yang lurus. Bagaimana membimbing amal yang baik. Jadi ngajak manusia ke jalan tauhid, wada'iyan ilallah, mengajak manusia ke jalan tauhid itu ngajak bagian yang paling asasi. Terus setelah dapat tauhid, selanjutnya bagaimana? Amal apa yang harus saya lakukan? Beliau sebagai sirajun munir. Beliau sebagai penerang. Jalan selanjutnya adalah sirajun munir yang beliau alami. Bagaimana cara ibadahnya, bagaimana akhlaknya, bagaimana adab dan budi pekertinya, dan seterusnya. Masya Allah. Baik. Kemudian di fasal yang ketiga. Di fasal yang ketiga, Al-Qadhi Iyad menyebutkan fima warada fi khitabihi iyahu mauridal mulatafah wal mubarrah wal mabarrah. Di pasal yang ketiga, Al-Qadhi Iyad menyebutkan Allah Subhanahu wa taala menyikapi nabinya sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kasih sayang. Sampai pun ketika nabinya itu keliru, Allah sikapi dengan kasih sayang. Bil mulatafah, dengan lemah lembut. Sehingga bagaimana Allah tunjukkan lemah lembutnya Allah Ta'ala kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita jadi tahu ya, Zat yang menciptakan alam semesta memberikan sikap lemah lembut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti beliau adalah orang yang apa? Disayang oleh Allah. Beliau disayang oleh Allah. Dan itu Allah nyatakan. Ya, ibaratnya begini ya. Ketika ada karyawan berbuat salah, lalu ketika karyawan berbuat salah ini dihakimi oleh bosnya di depan karyawan yang lain, tapi dengan cara lemah lembut, maka seluruh karyawan akan mengatakan, Masya Allah, sudah jelas dia ini salah, tapi bos bersikap lemah lembut di depan kita semua kepada beliau. Berarti memang beliau ini adalah orang yang disayang oleh bosnya. Nah, di antaranya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengizinkan orang-orang munafik untuk tidak ikut perang. Dan ijtihad beliau ini keliru. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, Afallahu anka lima adzinta lahum. Allah memaafkan kamu terkait kenapa kamu memberikan izin kepada mereka sehingga mereka tidak ikut perang. Ya. Qala Abu Muhammad mengatakan, qila hadza iftitahu kalamin bimanzilati aslahakallah wa azzakallah. Ada yang mengatakan ini merupakan kalimat pembuka. Maknanya adalah Allah memperbaiki Anda.
Allah memuliakan kamu. Wa qala Aun bin Abdullah, kata Aun bin Abdullah, seorang ulama yang meninggal pada tahun 100 sekian belas Hijriah. Di sini tidak disebutkan berapa belas, tapi bid'un wa asyar. Sekian belas Hijriah. Dinyatakan akhbarahu bil afwi qabla ay yukhbirahu bidzambi. Allah menyampaikan kepada beliau dengan maaf sebelum Allah menyampaikan kesalahan beliau. Sehingga ketika si bos ini marah sama karyawannya, saya sudah maafkan kamu. Kemarin kamu berbuat salah ini. Di depan karyawan yang lain. Maka karyawan yang lain akan bisa menilai betapa Pak Bos ini sayang kepada karyawan tersebut. Baik. Ini di pasal yang ketiga. Baik, coba kita ulang lagi Pak Imam. Yang pertama tadi apa? Yang pertama, Rasulullah SAW, Allah menyayang Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pujian akan kehadiran beliau sebagai saksi. Jadi beliau datang sebagai nikmat bagi manusia. Kehadiran beliau itu sebagai nikmat bagi manusia. Yang kedua, Allah jadikan beliau sebagai saksi. Nah, disebut ketika beliau sebagai saksi berarti beliau adalah orang yang jujur, paling ideal. Nah, yang ketiga, sebagai mubasyiron, memberi kabar gembira. Cara Allah menyikapi nabinya SAW. Allah menyikapi nabinya SAW dengan lemah lembut. Meskipun beliau keliru, tapi Allah menyikapi nabinya. Allah berikan maaf terlebih dahulu sebelum Allah menyampaikan kesalahan beliau sallallahu alaihi wasallam. Iya Ustaz. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang maha kuasa. Allah itu lemah lembut kepada nabinya. Kadang-kadang gini, umatnya sendiri, umat Rasul, kadang-kadang dengan nabinya dia kadang-kadang malah mencela, kemudian mengejek, itu bagaimana itu? Justru itu kadang orang dia bersikap kurang ajar kepada nabinya SAW. Saya boleh sebut kalimat itu ya. Jadi misalnya begini, pernikahan beliau SAW dengan Aisyah radhiyallahu anha, bagi orang kafir itu Masya Allah sering dijadikan sebagai alat untuk menyudutkan Nabi SAW. Disebut pedofilia, atau karena istri beliau juga banyak, kemudian aneka celaan diarahkan kepada beliau, sehingga mereka tidak tahu malu. Jelas sebuah kesalahan di saat beliau memberikan izin kepada orang munafik tidak ikut perang, tapi dimaafkan oleh Allah. Afallahu lima adzinta lahum. Allah memaafkan kamu ketika kamu memberikan izin kepada mereka. Dan ini bukan kesalahan. Seorang nabi diizinkan oleh Allah untuk nikah lebih dari 4. Bagian dari kekhususan beliau. Tapi mereka anggap itu salah. Dari mana itu salah? Itu hak beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan menikahi Aisyah di usia muda itu bukan kesalahan. Kenapa bukan kesalahan? Karena Aisyah radhiyallahu anha ketika itu hidup di bangsa Arab, dan mungkin bisa jadi secara fisik Aisyah sudah siap untuk menikah. Dan Nabi SAW kumpul dengan Aisyah bukan di usia 6 tahun, tapi di usia 9 tahun. Atau di usia 10 tahun. Jadi ada masalah apa di sana? Dan menikah dengan wanita di usia segitu, di masa silam bukan termasuk aib. Di masa silam bukan termasuk celaan. Baik. Dan kita bisa lihat sendiri kegembiraan Aisyah ketika menikah dengan Nabi SAW. Sampai beliau pernah mengatakan, Fa'iyyu mura'atin ahadzu minni. Siapakah wanita yang lebih berbahagia dibandingkan aku, yang lebih beruntung dibandingkan aku? Karena Nabi SAW menikahi beliau di bulan Syawal, kemudian berkumpul dengan beliau di bulan Syawal, dan perhatikanlah bagaimana keberuntungan Aisyah ketika menikah dengan Nabi SAW. Sampai Aisyah itu membanggakan, siapakah wanita yang lebih beruntung dibandingkan aku? Jadi kalau pelakunya sendiri merasa bahagia, terus lo kenapa kok kemudian bingung, ada nggak terima ketika Nabi SAW menikah dengan wanita usia 9 tahun? Baik.
Ini di fasal yang ketiga. Kemudian Al-Qadhi Iyad juga menyampaikan aneka penjelasan yang lain bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala berlemah lembut kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di surat Al-An'am ayat 33. Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulu. Aku tahu, Muhammad, apa yang membuat kamu sedih. Aku tahu apa ucapan orang kafir itu yang membuat kamu sedih. Fa innahum la yukadzibunak walakinna adh-dhalimina bi ayatillahi yajhadun. Mereka tidak mendustakan kamu, Muhammad. Jadi kamu tenang saja. Karena kepribadian kamu tidak ditolak oleh mereka. Walakinna adh-dhalimina bi ayatillahi yajhadun. Tapi orang-orang zalim itu yang menentang ayat Allah. Jadi yang ditolak bukan sosok kamu, bukan karakter kamu, tapi risalah yang kamu bawa. Dan ketika yang ditolak adalah risalah yang dibawa, maka dia berhadapan dengan zat yang memberikan risalah. Sehingga ada misalnya karyawan yang kita minta, kamu silahkan hadapi para demonstran atau karyawan-karyawan yang lain yang tidak terima. Terus dia maju dan dibela oleh bosnya. Apapun keputusanmu didukung oleh bosnya. Itu kan semakin berani jadinya, semakin semangat. Karena dia dibela oleh tuannya, oleh bosnya. Maka Nabi SAW dibela oleh Allah di saat beliau sedih. Disebabkan karena ucapan yang disampaikan oleh orang-orang musyrikin. Sehingga Allah tenangkan beliau. Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun. Aku telah mengetahui apa yang membuat kamu sedih. Ucapan yang membuat kamu sedih. Sehingga dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala membela nabinya sallallahu alaihi wasallam. Baik. Selanjutnya yang keempat, Pak Imam. Yang keempat adalah Allah jadikan nabinya sallallahu alaihi wasallam sebagai bagian dari sumpah. Allah bersumpah dengan nabinya. Padahal kita tahu ya, makhluk yang dijadikan sumpah oleh Allah, pasti dia adalah makhluk yang makhluk yang menunjukkan kemuliaan Allah, keagungan Allah, tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Muhammad SAW dijadikan oleh Allah sebagai sumpahnya, berarti Nabi Muhammad SAW adalah bagian dari tanda kuasa Allah. Allah kuasa menciptakan manusia dengan akhlak seperti ini. Sebagaimana yang Allah firmankan di surat Al-Hijr ayat 72. La'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. La'amruka, demi umurmu wahai Muhammad. Dan umur itu apa? Perjalanan hidup. Satu-satunya manusia yang dijadikan oleh Allah sumpah dalam Al-Quran hanyalah Nabi Muhammad SAW. Allah bersumpah dengan makhluk yang besar seperti langit, kemudian apa? Bumi, terus matahari, waktu, bulan. Contoh sumpah yang menyebutkan bulan apa? Al-Qamar, surat. Gimana? Atau wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Itu Allah bersumpah demi bulan, wal qamari, demi bulan. Kemudian demi bumi. Wal ardi wa ma tahaha. Allah bersumpah demi bumi. Sehingga benda-benda ini Allah jadikan sebagai sumpah karena dia adalah benda yang menunjukkan tanda kuasa Allah. Allah kuasa menciptakan benda-benda yang demikian hebat. Baik. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menyebut akhlak Nabi SAW, berarti menunjukkan bahwasanya akhlak beliau adalah yang mulia, tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini kata Al-Qadhi Iyad, ittafaqa ahlu tafsir fi hadza annahu qasamun minallahi jalla jalaluhu bimuddati hayati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ahli tafsir sepakat bahwa sumpah Allah di sini adalah berkaitan dengan usia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'nahu, sehingga maknanya adalah wa ba'aqa'uka ya Muhammad,
wa qila wa aishika wa hayatika ya Muhammad. Demi hidupmu wahai Muhammad. Demi umurmu wahai Muhammad. Lalu kata beliau, wa hadhihi nihayatut ta'dhim. Dan ini adalah puncak kemuliaan. Wa ghayatul birri wat tashrif. Dan puncak kemuliaan, penghormatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ma khalaqallahu ta'ala wa ma dhara'a wa ma bara'a nafsan akrama alaihi min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Belum pernah Allah menciptakan makhluk yang lebih mulia daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Ibnu Abbas, wa ma sami'tullaha ta'ala aqsama bihayati ahadin ghairi. Belum pernah aku melihat ada ayat di mana Allah bersumpah dengan manusia selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Qala Abul Jauza, lalu Al-Qadi Iyad membawakan keterangan Abul Jauza. Abul Jauza ini termasuk di antara ulama tabi'in. Ma aqsamallahu ta'ala bihayati ahadin ghairi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam li'annahu akramul bariyati indah. Tidak pernah Allah bersumpah dengan hidupnya seseorang selain Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah makhluk yang paling mulia di sisinya. Masya Allah. Jadi ini yang keempat, bagaimana cara Allah Ta'ala memuliakan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Sekarang coba kita ulang lagi Pak Imam, biar pemirsa juga mudah dalam menyimpulkan cara Allah memuliakan nabinya. Yang pertama apa tadi? Memuji kehadiran beliau. Yang kedua, menjadikan saksi. Jadikan beliau sebagai saksi. Yang ketiga? Yang ketiga beliau sebagai mubasyiron, memberi kabar ke beliau. Yang ketiga adalah Allah menyikapi beliau dengan lemah lembut. Dengan lemah lembut, iya. Yang keempat? Yang keempat kemudian Allah jadikan saksi bersumpah dengan nama Rasulullah, dengan satu-satunya umur beliau sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada manusia yang dijadikan sumpah selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jam berapa sekarang? Kita sudah masuk ke sesi. Masya Allah. Baik. Ini baru pasal yang keempat. Padahal ada 10 pasal. Ya, baik. Insya Allah semoga nanti bisa kita baca di pertemuan berikutnya. Pemirsa. Kita jeda dulu kayaknya. Ya, jeda dulu. Atas kemudahan dari Allah Ta'ala, Umroh bareng ANB bekerja sama dengan Travel Nur Ramadan Wisata akan menyelenggarakan Umroh Akbar bersama Ustadz Amin Nurbait dan Ustadz Wira Mandiri Bahrun dengan biaya mulai 29,9 juta untuk quart. Jamaah akan mendapatkan fasilitas Hotel Bintang 5 Aska As-Safa atau Staraf di Mekah, Hotel Concordar Al-Khair Staraf di Madinah. Info selengkapnya silakan kunjungi medsos kami, Facebook Umroh bareng ANB, Instagram ANB Umroh, atau melalui customer service kami 0812 9090 4331. Umroh bareng ANB, beribadah dengan ilmu. Atas kemudahan. Bagaimana kabarnya Mas Fitro? Alhamdulillah baik Ustaz. Gimana Ustaz kabarnya? Alhamdulillah sehat. Masya Alhamdulillah Ustaz. Lagi puasa seperti ini sedang apa Mas Fitro? Oh biasa Ustaz. Puasa gini tetap baca-baca buku lah. Masya Allah. Ngisi waktu luang. Masya Allah, semoga bermanfaat ya. Amin Ustaz. Nah ini saya ada hadiah spesial buat Mas Mitro. Masya Allah. Apa itu Ustaz? Hampers Lebaran bersama ANB. Nah ini silahkan. Id Mubarak, Lebaran penuh berkah bersama ANB. Masya Allah. Boleh saya buka Ustaz? Silahkan. Masya Allah, saya buka ya Ustaz. Waduh, penasaran di sini. Wah, Masya Allah. Isinya ada sarung, Masya Allah, sama baju Ustaz. Wah, betul. Ini sesuai nih. Wah, senenganku nih ini. Wah, Masya Allah. Wah, wapi kayak ini, Masya Allah. Wes. Buat saya ini, Ustaz. Betul. Masya Allah. Terima kasih, Ustaz. Langsung bisa tak pakai, Ustaz ya? Oh, monggo. Langsung tak pakai, Ustaz.
Gimana Ustaz? Udah tak pakai nih, tambah ganteng tuh saya. Makin ganteng Mas Mitro. Masya Allah, jelas. Tapi ya Bu, ini dilepas dulu. Loh, jangan. Biar semua orang tahu kalau baju saya baru ya, enggak tak lepas memang sengaja ini Ustaz. Biar pada pengen loh, terus beli, ya tak? Betul. Baik Mas Mitro, saya izin pamit dulu. Iya Ustaz. Dan semoga hadiahnya bermanfaat. Ya, barakallahu fiik. Wafikum barakallah. Terima kasih Ustaz ya. Terima kasih. Besok kalau ada hadiah lagi, kabar-kabar lagi ya Ustaz. Insyaallah. Cari produk ANB Store, kaos, merchandise, atau buku. Silakan kunjungi anbstore.id, Tokopedia dan Shopee di ANB Store ID, dan WhatsApp di 0812 7111 1241. Baik, alhamdulillah, para pemirsa di mana saja yang berbahagia, ini kita sudah masuk sesi interaktif. Setelah Ustadz ini mungkin sudah ada masuk beberapa pertanyaan. Baik, kita masuk ke pertanyaan pertama Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Izin bertanya, warahmatullahi Ustadz, wabarakatuh. bisa coba diterangkan tentang hadis Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap malamnya di bulan Ramadan membebaskan hambanya dari neraka. Apakah yang dibebaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memang yang sudah masuk neraka atau yang nantinya akan masuk neraka? Bagaimana Ustaz? Nah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kalimat itu disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad, di mana Nabi SAW mengatakan, walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika fi kulli lailah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki beberapa orang yang dibebaskan dari neraka, wa dzalika fi kulli lailatin, dan itu terjadi setiap malam. Kalau Anda bertanya apakah memang orang itu masuk neraka dulu atau sama sekali tidak masuk neraka, wallahu alam, kami tidak memahami itu. Namun ada sebagian keterangan yang menyebutkan ini semakna dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga. Sehingga zahirnya utaqa'u minan nar, orang-orang yang dibebaskan dari neraka ini adalah manusia yang sama sekali tidak tersentuh neraka. Begitu datang akhirat, maka dia langsung dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Dan itu anugerah yang diberikan oleh Allah bagi mereka yang beramal ibadah sepanjang bulan Ramadan. Karena itu bersemangatlah untuk mengejar hal ini, perbaiki lahir batin. Karena amal batin bisa jadi lebih dominan memberikan pengaruh bagi hamba dibandingkan amal lahir. Nah, Jazakallah. barakallahu fikum. Baiklah, kita masuk ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Izin warahmatullahi. bertanya, bagaimanakah hukum berjualan makanan dan minuman di siang hari pada bulan puasa? Baik, tentang hukum jualan makanan dan minuman di siang hari saat bulan Ramadan. Jadi begini ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa may yu'adzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar agama Allah, sesungguhnya itu bagian dari ketakwaan dalam hati. Artinya begini, jika simbol-simbol agama itu telah kita ketahui dan telah kita terima, hormati simbol agama itu. Sebagaimana Anda menghormati simbol negara, sebagaimana Anda menghormati simbol dalam keluarga, dan seterusnya. Sehingga bagian dari penghargaan seseorang terhadap agamanya adalah dia menghormati simbol agamanya. Nah, selanjutnya, berkaitan dengan orang yang jualan makanan di bulan Ramadan, tentu saja yang siang hari ya. Kita membagi menjadi dua. Yang pertama, makanan yang mentah. Misalnya sayur atau beras atau yang lainnya. Untuk yang seperti ini bebas, mau dijual pagi, mau dijual siang, malam, bebas. Karena dia tidak bisa langsung dikonsumsi. Termasuk diantaranya adalah makanan yang kemasan. Kemasan dalam arti dia tidak siap saji. Seperti roti. Orang jual
roti tawar keliling, yang dia awet ya, atau biskuit-biskuit dalam kaleng, yang dia bisa bertahan lebih lama. Untuk seperti ini, insya Allah tidak masalah. Mau dijual pagi, siang, sore, tidak ada masalah. Yang ketiga, makanan siap saji. Nah, untuk jenis yang ketiga ini, tolong hormati Ramadan. Karena ini bagian dari syiar agama Allah. Sehingga Anda menjual bukan untuk melayani orang yang makan di siang hari, tapi Anda menjual untuk melayani orang yang mau berbuka. Dan bagi pemilik warung, bertakwalah kepada Allah. Jika Anda menjual makanan kepada orang yang tidak berpuasa di siang hari bulan Ramadan secara terang-terangan, bisa jadi orang ini tidak punya penghormatan terhadap Ramadan. Dan dia tidak memberikan penghargaan kepada Ramadan. Tapi kan sekarang orang dibalik ya. Hormati orang yang tidak puasa. Ya salah. Jadi penghormatan itu diberikan kepada orang yang lebih tinggi tingkatannya. Antara yang beramal dengan yang tidak beramal, lebih tinggi tingkatannya yang mana? Yang beramal. Yang beramal. Antara yang melakukan sikap dengan yang tidak melakukan sikap, lebih tinggi yang melakukan sikap. Sederhananya kayak gini ya. Kalau ada orang sedang upacara, dan saya tidak sedang upacara, saya sebagai penonton. Ya. Yang lebih tepat yang mana? Hormati penonton upacara atau hormati yang sedang upacara? Yang sedang upacara. Itu logika sederhana. Sehingga kalau saya tidak upacara lagi nonton, saya mainan layangan. Terus layangan saya itu putus ke tengah lapangan, ganggu upacara. Saya kejar layangan itu untuk mengambil di tengah lapangan tadi. Ganggu orang upacara. Saya akan mengatakan, hormati saya dong. Saya tidak upacara, tolong hormati saya. Layangan saya putus ke sini. Ini kebalik logikanya. Kamu tidak sedang melakukan hal yang penting. Kamu menyingkir. Hormati yang sedang upacara. Karena ini sedang melakukan hal yang penting. Maka antara yang beramal dengan yang tidak beramal, hormati yang beramal. Bukan yang tidak beramal dihormati. Ya salah. Gitu. Makanya jadi pertanyaan, kenapa dia nggak beramal? Malah minta penghormatan. Yang beramal karena dia sedang menjalankan tugas. Tolong hormati dia. Orang sedang gerak jalan ya. Di jalan raya, dia sedang ikut pertandingan atau apa? Perlombaan gerak jalan. Sudah? Anda tidak sedang gerak jalan. Terus naik motor. Ngebel dia karena kenceng-kenceng. Suruh minggir, bubar. Jangan kayak gini, saya mau lewat. Hormati para pengguna jalan. Ya, ini kalimat yang keliru. Salah. Yang benar gimana? Hormati orang yang sedang gerak jalan. Karena dia sedang menjalankan tugas perlombaan. Paham ya? Iya. Baik. Jadinya bagi yang buka warung dan seterusnya, tolong hormati orang puasa. Dan menghormati orang yang puasa itu, Anda tidak menampakkan terang-terangan orang yang makan. Maka yang punya warung, dia mengambil sikap, kalaupun dia mau melayani non-muslim, atau wanita haid, atau orang tertentu yang dia punya uzur, tidak puasa, berikan layanan tapi suruh bawa pulang. Kami menyediakan, tapi tolong pulang. Dan kami tidak menyediakan makan di tempat. Jangan dibuat terbuka seperti itu. Dan bisa jadi ada salah satu di antara konsumennya orang yang wajib berpuasa, tapi dia layani. Maka warung ini turut mendapatkan dosa. Karena masuk dalam larangan, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan tolong menolong dalam maksiat. Wallahu a'lam. Baik Ustaz. Termasuk ini Ustaz. Ini masih berkaitan ya. Ini biasanya Ramadan itu banyak orang karena mendekati hari raya yang membangun rumah. Nah, kemudian ada tukang. Sebagian tukang ada puasa, sebagian tidak. Kemudian yang punya rumah memberi makan kepada yang nggak puasa. Itu bagaimana? Kalau dia muslim tidak boleh. Muslim, kalau tukangnya muslim tidak boleh. Ya. Jadi kalau mengenai bolehkah memberi makan kepada non muslim, ada dua pendapat ulama. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Khilaf dalam masalah ini. Tapi kalau dia muslim, ulama sepakat tidak boleh. Tukang yang muslim harus puasa. Tapi nanti dia lemes. Nyatanya ada tukang yang puasa dan nggak lemes. Itu realita begitu. Sehingga alasan dia itu nggak diterima sebab ada manusia yang semisal dan dia bisa puasa. Ya jangan samakan saya dengan dia. Ya sama, sama-sama tukang kok.
membedakan yang sama itu dolim. Kamu dan dia sama-sama tukang nggak? Iya. Jenis kelaminnya sama nggak? Coba dicek. Iya. Oh, sama-sama lelaki. Ya. Bisa jadi fisiknya lebih kuat daripada yang satunya. Tapi ini bisa puasa, kamu nggak bisa puasa. Kalau bukan karena alasan malas, nggak ada lagi. Malas mental itu. Alhamdulillah seperti ya, sekarang studio ANB kan sedang proses pembangunan belum Iya, selesai. Masya Allah. Iya, tadi selewat banyak. Dan itu ada banyak tukang mungkin belasan kalau nggak salah. Dan mereka puasa. Iya. Alhamdulillah. Baik. Jazakallah atas jawaban. Ada pertanyaan kembali Ustaz. Baik, kita baca. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya, saya pernah mendengar ceramah Ustadz tentang disarankan berganti-ganti bacaan dalam sholat. Misal, bacaan ruku. Apakah ada dalam satu sholat bisa ganti-ganti bacaan doa ruku atau bolehnya berganti doa hanya dalam sholat yang lainnya Ustadz? Jadi dalam satu sholat hanya satu bacaan doa, kemudian nanti sholat lagi baru dia ganti bacaan doanya Ustadz. Baik, khilaf yang ada itu adalah bolehkah dalam satu gerakan kita membaca aneka redaksi. Misalnya, saya sedang sholat subuh. Di rakaat yang pertama saya rukuk. Ketika saya rukuk, boleh nggak di rukuk rakaat pertama ini saya membaca 3 redaksi. Subhana rabbiyal azim. Subuhun qudusun rabbul malaikati warruh. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, atau saya tambahkan lagi subhanadzil jabarut wal malakut dan seterusnya. Bolehkah seperti itu? Nah, ini ada khilaf. Jumhur ulama mengatakan nggak boleh. Dengan alasan tidak sejalan dengan sunnah. Dan di antara yang membahas panjang lebar tentang hal ini adalah Ibnul Qayyim dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib, dan beliau mengutip keterangan gurunya Syekhul Islam Ibn Taimiyah yang mengatakan praktek ini tidak sesuai sunnah. Kemudian di antara ulama yang mendukung hal ini adalah Siddiq Hasan Khan. Siddiq Hasan Khan ini muridnya As-Sakhawi, dan As-Sakhawi itu muridnya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian pendapat yang kedua, boleh seperti itu. Sehingga doa itu dibuat aneka redaksi dalam satu gerakan. Dan ini pendapat yang ma'ruf dari An-Nawawi. Sebagaimana keterangan dalam kitab beliau Al-Adhkar. Namun pendapat ini dinilai lemah oleh jumhur ulama. Sebab yang diajarkan Nabi SAW itu ketika beliau rukuk satu, ya beliau membaca satu macam doa tapi diulang-ulang. Bukan dirapel beberapa redaksi. Wallahu alam. Maka kalau sudah beda rukuk rakaat pertama dan rukuk rakaat kedua, ganti tidak jadi masalah. Yang dibahas itu satu rukuk yang sama diisi beberapa redaksi doa. Tapi kalau sudah beda rukuk, Anda beda redaksi doa, silahkan. Sehingga tidak harus sholat yang berbeda, tapi gerakan yang berbeda sudah diperbolehkan. Wallahu alam. Setelah itu jawabnya Ustaz, kita masuk pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, mohon maaf tadi di luar tema, bagaimanakah hukumnya kita menulis kalimat Masya Allah, Tabarakallah, Ta'ala, ditulis dalam bahasa Arab, kemudian di kaca mobil belakang atau dipajang di depan toko dengan tulisan besar. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting untuk diperhatikan adalah bahwa kita harus menjaga keagungan nama Allah Ta'ala, termasuk yang tertulis. Sehingga jangan sampai diletakkan di tempat-tempat yang hina, di tempat-tempat yang tidak dimuliakan, bahkan kadang diinjak-injak dan seterusnya. Nah, Anda bisa mengukur sendiri kira-kira tempat yang berpotensi untuk tidak dimuliakan itu di mana. Saya sangat tidak setuju kalau tutup bak truk gitu ya. Ini kan truk ada tutup baknya. Dikasih tulisan Bismillah atau tulisan Masya Allah, Tabarakallah. Padahal tutup bak ini kalau sedang dibuka gitu, ke bawah, di bawah, supirnya di atas, sejajar dengan ban. Nah, terus kerneknya naik, nurunin pasir, ya, atau nurunin barang. Dia naik. Akibatnya Bismillahnya
berada di bawah. Nah ini jadinya pemandangan yang kurang bagus, maka jangan taruh di sini. Baik. Nah kira-kira sekarang kalau ditaruh di kaca depan atau kaca belakang mobil, itu ada nggak potensi tidak dimuliakan? Ada Ustaz. Kalau pas mobil dicuci itu biasanya kan dinaikin. Iya, yang masa sampai dinaikin? Iya, artinya kan dia ngelap itu kan dia di atasnya kadang-kadang ya. Sampai naik gitu? Ada yang juga petugasnya? Iya, tugasnya biar naik ya nggak sampai di atas, cuman kan dia pakai kursi kan posisinya dia di bawahnya kadang-kadang itu. Kalau nggak sampai nginjek atau nggak sampai di atasnya, insya Allah masih ditoleransi. Sehingga kalau hanya dia nggayuh dari samping-samping untuk membersihkan bagian atas, sehingga kalimat tabarakallah atau masya Allah tetap terjaga di atas, insya Allah masih ditoleransi. Itu yang di mobil. Kalau di toko, orang yang beli dari keadaan junub mungkin gimana, Ustaz? Yang beli junub? Iya, mungkin di toko mungkin dia kan di etalase itu kadang-kadang kan. Jangan di etalase. Kalau di etalase kan nanti kan ditindih dengan barang. Tapi mungkin ini daerah di atas pintu. Masya Allah, tabarakallah. Wallahu alam. Prinsipnya tadi ya, selama dia tidak berpotensi dihinakan, silahkan. Dan memang fungsi tulisan itu mengingatkan orang untuk membaca itu ketika melihat, biar nggak kena ain. Makanya orang Arab cukup banyak yang kayak gitu. Iya, di jalan-jalan ada itu, Pak. Di mobilnya orang Arab ya. Hada min fadlillah, masya Allah, tabarakallah. Biar mobil itu tidak kena ain. Wallahu a'lam. Baik, jazakallah khairan atas jawaban Ustaz. Pertanyaan ada satu lagi. Pertanyaan terakhir Ustaz. Sudah jam, masya Allah. Baik, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, saya Umu Rizki dari Bandung, masya Allah di Bandung. Saya ingin bertanya, apakah doa setelah tarawih untuk wanita yang sholat tarawih di rumah? Mohon jawabannya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Doa seusai tarawih bagi wanita yang sholat tarawih di rumah sama sebagaimana yang dibaca oleh lelaki di masjid. Dan Nabi SAW qiyamul lail itu di rumah, baik ketika Ramadan maupun di luar Ramadan. Hanya saja pernah beberapa kali beliau ngimami para sahabat, dan itu pun tidak tiap hari, hanya beberapa, mungkin sekitar 3 hari atau ada sebagian menyebutkan 5 hari. Dan hanya itu, artinya Ramadan dulu mungkin Nabi SAW tidak melakukan seperti itu. Baru Ramadan belakangan sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Abu Dzar. Karena Ramadan tahun berikutnya beliau sudah meninggal. Berarti itu adalah Ramadan terakhir. Tayyib. Sehingga di sini bisa kita buat kesimpulan bahwa bulan Ramadan orang sholat di rumah, qiyamul lail, baik dalam bentuk tahajud maupun qiyamul lail setelah sholat isya, maka prakteknya sama sebagaimana dilakukan oleh Nabi SAW. Bacaannya sama, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Kemudian kalimat Allahumma inni as'aluka, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi tsana'an 'alaika anta, itu juga bisa dibaca. Dan dalam sebagian riwayat itu dibaca ketika sujud, dalam riwayat yang lain itu dibaca ketika salat witir, baik ketika sujud maupun ketika tasyahud, dan ada yang dibaca setelah salat. Sehingga bacaannya sama. Wallahu a'lam. Baiklah para pemirsa yang berbahagia, jangan lupa untuk acara Qoblal Maghrib itu pada setiap hari Kamis, kemudian Jumat dan Sabtu. Ini dicatat, insya Allah kita akan bersama-sama Ustadz Ami Nur Bait untuk membahas kedepannya dari kitab yang kemarin sudah kita awali. Dan sebelum kita tutup Ustadz, mungkin ada sedikit statement dari Ustadz agar lebih. Statement apa ini? Tentang ini, Qoblal Maghrib ini. Baik, jadi semoga Asy-Syifa ini bisa kita pelajari dengan maksimal ya.
Karena ketika kita mengenal hak Nabi SAW, Sallallahu alaihi wasallam. itu bukti bahwasanya kita mencintai beliau. Maka pembuktian cinta kepada beliau SAW jangan hanya sebatas diwarnai dengan maulidan, ya, atau peringatan-peringatan. Tapi dia nggak tahu apa saja hak Nabi SAW, nggak ngerti dia. Hiasi dulu dengan ilmu agar amalan kita jadi lurus. Wallahu ta'ala alam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas materi yang disampaikan Ustaz dan juga jawaban-jawaban yang diberikan tadi beberapa pertanyaan dari para pemirsa. Baiklah, kita sudah habis waktunya, kita tutup kajian pada qoblal maghrib sore hari ini dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.